Rahayu, rahayu, rahayu. Para kadang ingkang dahat kinasih, ing titi kalenggahan menika kula Grasius Yusef Iskaryanto kaliyan panjenenganipun Mas Sukarni ingkang pidalem wonten ing Barat saha panjenenganipun Mas Bonaventura ingkang kagungan Ki Ageng Among Sewu Channel ingkang pidalem wonten ing Surabaya badhe anglajengaken pamundhut pirsanipun Mas Bonaventura ngengingi penunjuk jalan ingkang kawula aturaken ing konten Padepokan Sumarah nomor 18 gangsal. Monggo Mas Buna, pamundhut pirsanipun. Pada video 85 yang lalu itu ada arahan untuk mencari penunjuk jalan sebelum kita bisa berinteraksi dengan Tuhan. Di sisi lain tentunya ada yang berpersepsi begini, wah berarti kita lebih percaya manusia daripada Tuhan, kan pasti ada ya persepsi seperti itu. Saya mohon arahan, semoga arahan itu bisa bermanfaat bagi saya juga para saudara-saudara yang menonton ini. Silakan Pak Is atau Mas Kami. Salam rahayu. Rahayu. Kita boleh percaya sama orang lain dengan syarat orang yang kita percayai, orang yang sudah bisa berhubungan dengan Roh Suci. Ciri-ciri orang yang bisa berhubungan dengan Roh Suci antara lain perilaku yang baik, tutur kata yang baik, dan yang terakhir orang itu harus mempunyai rasa kasih sayang sesama manusia. Betul. Ya, setuju yang diungkapkan oleh Mas Karni dengan bimbingan Roh Suci. Sehingga sebelum si calon pejalan tadi yang sudah mengalami pengalaman-pengalaman iman itu beranjak untuk mencari penunjuk jalan, harus berdoa dengan sungguh-sungguh, minta bimbingan, minta arahan kepada Tuhan supaya diarahkan kepada penunjuk jalan yang cocok dengan pribadinya menurut kehendak Tuhan. Itu yang harus dilakukan awal sebelum mulai mencari penunjuk jalan. Benar yang dikatakan Mas Karni tadi dengan bimbingan Roh Suci, harus mencari para sesepuh yang sudah diperkenankan bisa berrelasi dan berkomunikasi dengan Roh Suci. Sesepuh itu ada banyak di komunitas-komunitas jalan rohani yang tersebar luas di seluruh Nusantara ini. Di antaranya adalah Pangestu, Sabto Dharma, kemudian Sabto Silo, kemudian Mudi Utomo, kemudian banyak lagi, coba Mas Buna dibaca soalnya ini memori saya sudah lemah, sudah dimakan usia. Trimurti Waskito Tunggal. Iya betul. Perjalanan Sunda Wiwitan banyak.
Anggayuh panglereni nafsu, terus Babolin, Ya. Badan Kebatinan Indonesia, adat karuhun urang, adat lawas, agama Helu, Aji Depa, anak cucu Bondo Yudo, dan lain-lain. Ya, banyak sekali yang ada di seluruh Nusantara ini. Dan para sesepuhnya pastilah sudah diperkenankan oleh Tuhan dapat berelasi dan berkomunikasi dengan Roh Suci yang memang diletakkan oleh Tuhan di dalam diri setiap manusia. Itu yang harus dilakukan itu. Jadi mohon petunjuk Tuhan. Kemudian sang calon pejalan sesudah ada kerentek di dalam hati, kemudian ada informasi dari teman, dari saudara, oh coba menghadap ke sana, seretnya sang calon pejalan bagaimana? Hatinya seret apa enggak? Ketika saya dulu baru awal-awalnya mencari penunjuk jalan, itu diberitahu oleh teman, oh di sana di Tulung, Caruban ke utara, itu ada kiai yang bisa menunjukkan. Saya pergi di sana. Lalu di sana diberi Dengan amalan. ciri-ciri yang disebutkan Mas Karni. Ya, betul. Ketika itu saya belum tahu apakah dia benar-benar sudah bisa berkomunikasi dengan Roh Suci atau belum, saya belum tahu. Itu hanya banyak tamunya. Dan di sana dia bertanya kepada saya, Nais itu Katolik kok tanya kepada saya seorang kiai Islam. Terus saya menjawab, ya Tuhan kan bahasanya kita tidak tahu Pak. Bagi saya ya bahasa Arab pun ya tidak apa-apa. Yang terpenting bagaimana bisa membawa saya ke arah jalan menuju Tuhan itu. Kemudian diberi amalan oleh Pak Kiai Tulung itu, ya Fatahu ya Alim, yang harus dibaca 400 kali pada waktu maghrib. Nah, saya menjalankan itu. Ya pokoknya dengan yang tidak tahuan saya, pokoknya saya menjalankan itu dengan percaya. Ya dapat dikatakan ya apakah ini yakin apa enggak ya enggak tahu. Yang penting saya menjalankan. Sesudah selesai, kemudian kebetulan saya diberi informasi teman untuk menemui seorang suster beragama Katolik di Sragen, namanya Suster Immaculata. Nah, kemudian saya berangkat ke Sragen, Suster Immaculata. Kemudian di sana saya dibimbing berdoa yang harus saya lakukan seminggu, kemudian seminggu berikutnya harus laporan hasilnya bagaimana kepada Suster Immaculata sampai berjalan kurang lebih 4 bulan. Dan sementara itu saya juga didampingi oleh seorang teman gereja Katolik namanya Pak Yoto yang juga sudah dapat berkomunikasi dan berelasi dengan Roh Suci. Kemudian juga didampingi oleh seorang pendeta Buddha di Ngawi namanya Pak Suwardi Setyo Purnomo. Itu juga sudah
bisa berkomunikasi dan berrelasi dengan Roh Suci, dan juga didampingi oleh Pak Supito Miharjo yang spesifikasinya bisa melihat aura. Nah, itu. Kemudian sesudah kurang lebih 4 bulan menjalani latihan dari Suster Immaculata itu, kemudian saya kembali ke Madiun, dan oleh paroki saya ditugaskan untuk mengikuti kaderisasi oleh Romo Yohanes Indra Kusuma di Pertapaan Tumpang Malang setiap 3 bulan sekali. Di sana dibina mengenai perkembangan kehidupan doa, dari doa oral sampai doa kontemplasi. Nah, di situ saya mulai bisa melihat, bisa mendalami mengenai hubungan dengan Tuhan itu, walaupun ketika itu belum bisa berkomunikasi dengan Roh Suci atau Roh Suci itu. Tapi tiba-tiba pada suatu malam, ketika saya sedang tidur, di dalam hati nurani saya atau di dalam sebelum kalbu itu apa, Mas Kani? Mas Bunda, sebelum kalbu itu apa? Sanuan, apa namanya? Sanubari. Sanubari, betul. Di dalam sanubari saya ada seorang seperti suatu kata-kata tapi tidak didengar telinga. Masio kowe ora turu 40 dina 40 bengi yen Gusti Allah durung marengake, kowe ya ora bisa relasi komunikasi karo Roh Suci. Masio kowe blak-blek turu yen Gusti Allah wis ngeparengake, kowe ya bisa relasi komunikasi karo Roh Suci. Masio kowe poso 40 dina 40 bengi yen Gusti Allah durung amarengake, kowe ya durung bisa kepareng relasi komunikasi karo Roh Suci. Senajan to kowe bolak-balik mongan-mangan, nanging yen Gusti Allah amarengake, kowe bisa komunikasi relasi karo Roh Suci. Nah, kemudian saya, apa ini? Kemudian saya keluar, saya meditasi di luar, kontemplasi, tiba-tiba terlihat cahaya kuning sebesar kuku jempolan ini, sangat indah sekali, terbang rendah di atas kepala saya. Dan setiap malam ketika saya berkontemplasi di luar, cahaya itu kadang-kadang terlihat di atas genting, kadang-kadang terlihat tinggi dan sebagainya. Saya lalu berkonsultasi dengan Pak Yoto, dengan Pak Suwardi Setio Purnomo, kemudian Pak Supito Miharjo. Itu lalu, oh panjenengan sampun ketampi. Nah, kalau bahasanya Pak Suwardi Setio Purnomo itu, ini alam. Pak Is sudah diproses oleh alam. Kalau Pak Yoto oleh Tuhan. Pak Supito juga oleh Tuhan. Itu pengalaman saya mencari penunjuk jalan. Kemudian sebelum saya memilih Sumarang,
saya orientasi ke Subud, ke Saptodharma, ke Pangestu itu, sehingga pada suatu ketika saya dimintai nasihat oleh seorang teman di stasiun Dumus untuk mencarikan kebatinan yang baik untuk ibunya, saya mengatakan Sumarah. Nah, kemudian saya sampai di rumah berpikir, saya sendiri belum masuk Sumarah, sudah mengarahkan orang ke Sumarah. Kemudian saya mulai mencari ternyata di Jalan Halmahera itu ketemu, kemudian saya mulai di Bayat, Kanoman, kemudian Kasipuan, dan ketika itu saya sudah mulai bisa berkomunikasi sebetulnya dengan Roh Suci dengan adanya tadi kata-kata tadi yang pada suatu malam saya terima tadi. Dan di Sumarah itu kemudian mulai semakin dimurnikan cara saya berrelasi dan berkomunikasi dengan Roh Suci yang ada di dalam diri saya. Demikian Mas Guna jawaban mengenai bagaimana mencari penunjuk jalan. Memang ya mau tidak mau ya sementara ya sebelum kita bisa berkomunikasi, berrelasi dan komunikasi dengan Roh Suci ya harus mengikuti petunjuk manusia dulu. Tetapi seperti yang dikatakan Mas Karni tadi, manusia yang sudah diperkenankan untuk menjalin relasi dan komunikasi yang intens dengan Roh Suci, dengan Tuhan sendiri melalui Roh Suci. Demikian Mas Guna keterangan mengenai bagaimana kita kok mesti harus percaya pada manusia. Mungkin ada pertanyaan lain, Mas Guna? Cukup ya. Mekaten para kadang ingkang dahat kinasih atur wangsulan kawula kalian atur wangsulanipun Mas Karni dumateng pamundhut pirsanipun panjenenganipun Mas Guna ngingingi pitados rumiyin dhateng manungsa nanging manungsa ingkang sampun dipun keparengaken menjalin relasi dan komunikasi ingkang intens kalian Gusti Allah lumantar Roh Suci nipun piyambak ingkang dipun paringaken Gusti Allah wonten ing saklebeting badanipun. Ing saklebeting badanipun saben manungsa. Saengga saben manungsa dipun paringi potensi untuk bisa berrelasi dan berkomunikasi dengan Tuhan tanpa perantara. Mekaten para kadang sadaya ingkang dahat kinasih, mugi Gusti Allah tansah amayungi panjenengan sadaya sakulawarga, tansah paring rejeki ingkang sempulur dumateng panjenengan sadaya sakulawarga saha tansah paring kesehatan ing saben dintenipun dumateng panjenengan sadaya sakulawarga. Rahayu sadayanipun, rahayu, rahayu, rahayu.